lagi dengan aku Lian Mirzani. Welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini aku mau kepo-kepoin Emon. Kalau sebelumnya di video beberapa waktu lalu itu kita ngikutin kegiatan Emon untuk berbagi-bagi. Dan ternyata banyak yang nanya, Emon itu siapa sih? Mungkin dari kalian banyak yang belum tahu. Tapi sebelum itu, pastikan kalian udah subscribe di channel aku di YouTube Lian Mirzani. Share video ini dan aktifkan tanda lonceng agar kalian update terus video terbaru dari aku. Follow Instagram aku Lian_Mirzani ya. Nah, jadi Emon ini kebetulan aku kenalnya udah lama Emon. 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Dari gembel-gembel lagi. Enggak gembel-gembel. Pokoknya udah lama. Dan Emon ini salah satu pengusaha muda yang alhamdulillah sukses. Belum. Rezekinya, tokonya, istrinya cantik, alhamdulillah rezeki loh Mon. Yang muka aku kayak siapa? Angga Yunanda. Pacar ya punya aku kayak gini. Nah terus bisa diceritain enggak Mon? Emon ini, setahu aku kan Emon ini kan punya optik. By the way, usahanya apa sih Mon? Optik. Ada lah beberapa usaha. Sebutin dulu. Oke. Kan orang mau kepo nih. Yang kasat mata lah ya. Kau ada kasat mata Aku cerita ya dengan ngepet nih, miara tuh ya. Apa tuh? Optik Pontianak Group. Jadi ada Optik Pontianak, ada Optik Hall. Nah sekarang kita fokus di yang berhubungan dengan Lian juga nih. Kalau Lian makeupnya, kita dekornya itu lebih ke hobi sih. Hobi yang mendatangkan rezeki. Ya betul. Oke. Nah, Emon, aku mau tanya lebih ke latar belakang. Oke. Karena memang kalau skripsi ini ada latar belakang pendahuluan. Latar belakang Emon. Oke. Perkenalkan diri dulu. Oke. Lucu kau. Oke. Kenalkan, aku Angga Yunanda. Akrab waktu kecil itu dipanggil Prima. Oh, Prima. Nah, aku anak keempat dari 4 bersaudara. Istriku Nadia Sarosa, anakku Zahra Prima Sarosa, ada Akram Jazz Prima juga. Berarti sudah 2 anaknya. Kalau umur, aku lahir masih muda, kita masih muda. Nah, jangan disebut lah. Istrinya kenalkan Mbak, namanya siapa? Ada istrinya malu-malu. Pokoknya istrinya Emon ini masih muda banget. Bedanya kita 10 tahun. 10 tahun. Tapi umurnya sama, kelihatan sama. Karena aku awet muda. Ini nada yang tua kayak yang muda. Aku yang muda. Latar belakang keluarga kami ya dapat dikatakan menengah atau menengah ke bawah dulunya. Yang harus kalau mau cari uang ya, mau jajan, mau sekolah segala macam, kita harus jualan kue dulu. Oh, jualan kue dulu. Jadi yang bikin kuenya siapa? Mama. Aku gitu. jualan, tapi karena sering lihat orang tua jualan buat kue yang awal kita tidak tahu, lama-lama bisa tahu, kita juga ikut jualan kue. Nah itu saya lakukan, itu kayak udah tradisi turun menurun sih, tidak bisa dielakkan karena jadi papa meninggal itu atau bapak meninggal waktu saya belum lahir, jadi masih berapa bulan gitu mama. Masih dalam perut, yatim dalam perut. Jadi aku bisa jadi dukun, ngobatkan orang kayap tuh sebur-sebur tuh bisa waktu kecil kan. Iya. Kau pernah kayap waktu kecil? Sih, aku tuh punya teman, dia juga yatim dalam perut. Dia cerita kalau dia tuh bisa kalau ada orang kena kayap, dicari sama orang. Nah, waktu kecil tuh aku kayak gitu, bisa ngobat orang kayap. Tapi alangkah baiknya ke dokter spesialis kulit. Cuman ya namanya berobat kampung. Berobat kampung lah. Kayap itu seperti jamur lah. Kalau untuk lebih jelasnya nanti kita googlingnya Pirat Ayam. Atau kalau yang tahu kayap itu apa bisa komen-komen di bawah. Jadi dari umur 4 tahun itu saya terbiasa ya ikut orang tua dulu, bangun jam 4 jam 5 subuh kita jualan kue. Jadi aku sangat mengapresiasi yang seandainya ada anak kecil pagi-pagi jualan kue pakai baju seragam sekolah, udah dapat uang baru bisa pergi sekolah. Nah itu aku lakukan sampai SMP. Itu berhenti juga karena aku kan balik nih, suaranya kalau pria kan balik dewasa suaranya parau. Nah itu juga berhenti ya di situ SMP. Jadi kalau mau sekolah atau mau jajan mau apa ya harus jualan dulu, mau makan harus jualan dulu. Kalau nggak jualan ya kita nggak makan, kita nggak sekolah dan gitulah namanya hidup. Tamat sekolah. Kita cari kerja ya. Jadi tamat sekolah itu aku pernah jadi kerja
bahasa kasarnya tuh ART lah, tempat orang. Oh pernah Mon? Pernah. Tuh pernah jadi Bukan jadi PRT, jadi ART. Jualan kue juga pernah. Jadi aku belajar buat kue. Aku masih apa tuh cara buat wajit, dadar gulung dan lain-lain aku tahu. Kemudian jualan nasi kuning. Jadi aku bisa masak nasi kuning, bubur ayam, apa segala macam aku jual di depan rumah. Ya. Itu disuruh mama atau dari kecil memang kepengen tergerak hatinya nih pengen bantu mamanya gitu? Bukan masalah tergerak atau apapun itu, karena momennya sih. Jika kita tidak melakukan itu ya kita tidak dapat duit. Oh benar. Betul kan? Kalau disuruh di rumahin apa-apa itu sebenarnya pilihannya itu. Karena memang tidak ada pilihan ya, mau nggak mau ya harus kita lakukan, betul kan? Ya tapi bersyukur sih pada momen-momen seperti itu yang membuat saya jadi terbiasa sih melakukan hal seperti itu. Yang pertama, saya terbiasa tidak untuk gengsian. Yang kedua, saya terbiasa di dalam kondisi terjepit apapun, kondisi susah. Jadi ada kayak semangat sendiri. Aku dulu waktu kecil kayak gini, masa sekarang hidup udah enak segala macam aku nggak bisa. Jadi kayak flashback lagi gitu kan. Waktu kecil aku udah kayak gini, aku bisa lewatin. Kok sekarang aku udah nyaman-nyaman, kok baru nak ngeluh sih gitu kan. Tapi ya itu jadi kayak support system buat aku sih. Waktu kecil aku kayak gini, aku mampu jalanin. Kok sekarang aku udah besar, udah dikasih Allah bukan kelebihan, cukup rezeki ya. Buat apa aku keluh kesah? Berarti dilarang untuk berkeluh kesah. Malu. Berarti udah pernah jadi ART. Jadi ART saya pernah, jadi sales rokok saya pernah, jualan kue keliling saya pernah, kerja di sawit saya pernah, kerja di salah satu sawit bank. Itu ngapain? Jadi sawit sawit kan kalau di Pontianak kan ke lokasi, betul kan? Nah saya itu yang ngurus perizinan dan lain-lainnya itu kita kerjakan. Itu belum kuliah, jadi tuh sehari aku bisa 3 kerjaan. Jadi pagi aku dulu pernah kerja di optik, salah satu optik besar di Jakarta atau di Pontianak kan. Jadi pagi tadi jam 9 sampai jam 9 sampai jam 5 sore kerja di optik. Pagi sebelum kerja di optik aku nitip kue dulu ke toko-toko. Itu masih di optik yang itu tuh masih ya? Di optik yang aku kerja, belum optik sendiri. Nah balik dari optik aku kerja event-event rokok. Nah tidur sebentar, habis itu kita jual kue dulu, habis itu optik dulu. Itu semua aku kerjakan buat nabung buat masuk kuliah. Berapa tahun itu? Itu yang aku sehari aku bisa 3 kerjaan itu sekitar 3 tahunan. Sudah terkumpul buat biaya kuliah, aku berhenti dulu kerja, fokus kuliah. Yang aku pikir uang yang aku kumpulkan itu bisa buat biaya kuliah 3 tahun di Jakarta, 3-5 tahun di Jakarta, ternyata 3 bulan aja udah habis. Jadi di Jakarta ya kuliah sambil kerja juga. Di Jakarta kerja apa lagi tuh Mare? Apa yang bisa kerjakan. Aku pernah kerja di optik temen dulu, alhamdulillah banyak yang percaya. Ambil kuliah, habis itu jual-jualan lah. Tadi aku beli barang di Jakarta, aku jual di Pontianak, bolak-balik. Tapi memang jiwa-jiwa entrepreneur tuh kayaknya udah ada dari kecil. Ini pesan juga buat teman-teman lainnya yang lihat channel YouTube-nya Lian Mirzani. Kalau pengen punya bibit yang memiliki rasa entrepreneur yang tinggi ya tanamkan dari kecil. Contohnya kita tidak ngomongin ras ya. Kebanyakan orang mayoritas suku Chinese dia bawa anaknya itu yang masih kecil duduk di kasir atau apapun itu biar anaknya tahu nih papanya mamanya cari uang kayak gini kan. Atau dia pergi kerja anaknya dibawa ya jadi biar tahu mama papanya susah nih kayak gini nih. Ya, terbentuknya dulu nih. Terbentuk seperti apa? Kalau dulu aku taunya waktu pas Emon baru-baru terjun itu Emon rajin promosi di koran ya dulu ya kalau nggak salah. Koran, zaman dulu Facebook ya, Instagram belum ada ya, dari koran, Facebook. Nah, sahabatnya Lian Mirzani, kebetulan dulu aku buka optik itu depan-depanan sama Lian. Ya betul ya. Lian itu dulu pengusaha butik, beres. Jadi kita depan-depanan. Butik aru-aru bangkok, butik aku sebelum udah jadi mua, ada buka butik semua dan kerjakan sama gak kayak aku. Ya itulah prosesnya. Life is a process. Jadi itu harus teman-teman terapkan, betul kan? Dulu saya buka optik itu sebenarnya saya kepikiran buka optik, tapi mungkin umurnya nanti sudah 40-50 tahun ke depan. Karena modal buka optik besar, itu ya. Lumayan besar ya. Lian juga dulu pernah kerja di optik. Nah, jadi udah tahu ya harga mesinnya berapa segala macam. Usaha apapun itu ya, buat teman di sana, di luar sana, yang terpenting sebenarnya kepercayaan. Iya, benar. Modal uang sebenarnya bukan modal utama. Kalau orang sudah percaya dengan kejujuran kita, dengan kerja keras kita, insya Allah
usahanya akan pelan-pelan lah, slowly but sure, pasti berkembang. Awal saya buka optik Pontianak itu sekitar 11-12 tahun yang lalu, ketika saya kehabisan uang untuk meneruskan kuliah. Jadi saya waktu itu buka optik, kuliah jalan? Masih jalan, jadi kuliah di Jakarta sekitar semester 4 apa 5, deket-deket mau selesai, kehabisan uang. Jadi saya sudah bilang sama kampus, saya mau berhenti atau cuti dulu lah. Balik ke Pontianak, kebetulan saya kuliah di salah satu kampus yang isinya memang anak pengusaha optik. Kemudian memang pengusaha optik yang ya kita ya dapat dikatakan di kelas itu ya aku paling miskin lah. Mereka latar belakang keluarganya memang yang udah aku jujur aja, aku pengen berhenti kuliah. Nah, mereka menyayangkan, kenapa mau berhenti kuliah? Kenapa kamu tidak coba buka optik aja di daerahmu, di Pontianak? Dia bilang. Lalu aku bilang, aku nggak ada modal itu kan besar sekali kan. Ya udah kamu cari ruko atau kios. Kalau kita dulu Pancasila belum sebesar ini ya, berapa belas tahun atau sekarang kios sudah kecil-kecil. Kalau dulu punya kios sudah yang udah keren. Jadi kepikiran pas balik Pontianak, sewa kios kan lumayan mahal. Dulu itu sekitar 9 jutaan ya, masih sekarang sudah 25-30 jutaan kios di Pancasila. Jadi 9 juta buat aku berapa tahun yang lalu itu kan besar ya, kayak cari 100 jutaan gitu lah. Mau minjam sama siapa segala macam, minjam lah, cukup minjam ke berapa orang, tidak ada yang mau minjamin karena nominalnya besar. Ada salah satu orang yang minjamin, ada syaratnya donatur ya, bukan donatur sih, teman. Jadi aku bilang aku pinjam, kalau seandainya aku tidak bisa bayar, aku bersedia menjadi pembantu rumah tangga di rumahnya dia. Oh gitu. Sebenarnya aku motivasi diri sendiri sih, jangan sampai aku gitu. jadi pembantu rumah tangga lagi kayak dulu, betul kan? Ya udah. Alhamdulillah nih ya, karena dulu walaupun tidak berkecukupan atau apa, tidak memutus atau membuat saya tetap harus bersilaturahmi dengan banyak orang. Dengan modal silaturahmi ternyata saya buka sebulan itu tercover untuk bayar utang itu. 1 bulan buka langsung? 1 bulan bisa rame. Iya, memang doa dari Allah, rezeki dari Allah juga, kekuatan doa banyak orang tua. Itu modal kalau boleh tahu dulu buka optik berapa tuh modal? Modal awal saya jujur cuman kios itu saya pinjam. Nah, teman-teman kuliah mensupport, kamu tidak boleh berhenti kuliah. Kebetulan yang support itu kan memang punya kayak pengusaha besar optik lah, anak yang punya optik segala macam. Kami support barang, kamu bayar kalau barangnya sudah laku. Jadi benar-benar pure dipinjamin. Berarti mereka taruh kepercayaan besar ke saya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mensupport kamu jangan sampai berhenti karena sudah setengah jalan gitu kan. Saya sudah nabung 3 tahun kerja dengan 3 pekerjaan buat biaya kuliah itu, dengan kerja lagi di Jakarta. Tapi kan memang kehidupan Jakarta lumayan keras ya. Life cost-nya tinggi. Tempat tinggal aja kos dulu sekitar hampir 1 jutaan. Kalau UMR Jakarta dulu 2 jutaan, belum makan, belum bayar kuliah segala macam kan. Ya tapi ya memang tetap harus dilakukan. Tidak semua orang tuh bisa, ada orang yang mau percaya gitu loh, ngasihkan ini loh ya kan, bisa aja kok lari. Oh iya betul. Ya kan? Betul. Nah terus selain optik nih, ada bisnis apa lagi? Setelah optik itu sebenarnya ada beberapa bisnis juga. Bisnis kecil-kecilan lah. Kalau aku sih tarafnya masih teri lah. Jadi pernah pakaian, pernah coba, kemudian nah sebelum buka besar juga itu sebenarnya kami keliling dulu. Survei? No. Jadi sebelum aku buka kios itu, kita keliling ke rumah-rumah kayak sales. Optik keliling lah zaman-zaman dulu. Kemudian kita punya beberapa bisnis lain ya. Setelah nikah juga kita ada bisnis dekor. Dekor itu sebenarnya dari kita hobi aja sih. Kalau dekor itu kita berdua hobi ke dekor. Pas merit kemarin 2 tahun yang lalu, kita coba cari dekor yang menurut kita ya simple aja lah, karena ya kita ngedekor sendiri apa segala macam ya. Sebenarnya kita sempat memutuskan untuk nggak buka dekorasi lagi lah, karena kita pengen fokus di usaha optik, dan karena punya anak kita pengen fokus keluarga aja lah. Kalau kita cari duit terus pun capek juga lah. Duit kan nggak dibawa mana. Itu yang pertama. Yang kedua ya kita pengen cari uang yang secukupnya aja lah. Yang penting quality time sama keluarga ada, sama anak, sama lain-lain. Tapi ternyata di saat kita pengen berhenti untuk dekor, ya request sama kita banyak. Ya tapi setelah saya pikir ya udah mungkin ini jalan Tuhan buat ya kamu tetap lanjutkan dekor, kamu bisa mensupport banyak orang lagi. Ya ini lewat tangan kitanya aja lah, jadi kita bisa berbagi dengan orang lain. Next ini
ini aku mau kepo-kepoin istrinya. Silakan tanya kemudian istriku yang kalau ditanya nggak jawab ini. Jadi ya, ini biasa kalau Kebalik ya, biasa perempuan yang agak ini laki-lakinya mungkin. biar imbang. Nah, istri Emon ini kebetulan artis Pontianak juga. Sosok cewek yang menginspirasi banyak orang karena di samping cantik, Nada ini dulu apa Nada? Sampai yang keluar ada majalah, ada di majalah-majalah juga dulu. Oh iya, dulu sempat nari juga. Nari udah ke tingkat nasional. Iya. Terus pernah apa lagi prestasinya? Pernah itu sih apa namanya? Dia agak lupa nih aku mentranslate. Dia punya modal cantik, penampilan menarik. Saya punya modal komunikatif. Jadi dia transfer, aku yang ngomongnya. Saya kira sih berarti Emon ini ngumpan bini. Yang aku tahu ya, dia pertama ya karena basicnya penari, ya nari sampai tingkat internasional pun pernah. Kemudian dia seorang top model Indonesia yang mukanya itu zaman dulu Ramli ya. Oh, iya, Jadi kalau sudah menang di acaranya desainer Ramli itu cover mukanya bisa dipakai di cover majalah. Nah setelah itu juga Gadis Sampul, kemudian beberapa iklan FTV, kemudian brand ambassador salah satu produk kecantikan di Indonesia. Emon istrinya artis. Nah, terus jadi dia agak susah. Terus ceritanya ketemu berdua nih, ketemunya di mana nih? Ayo diceritain dong. Pasti ada yang kepo ini Bang Emon ketemu sama Nada ini di mana? Karena usia mereka lumayan jauh dan Nada ini memang yang aku aja kalau kalian lihat di situ ya di layar handphone kalian pasti mulus kan? Aslinya tuh memang mulus sekali. Nah, ketemunya di mana? Ketemu apa cerita? Jadi kita ketemu pertama kali itu di rumah rumahmu ya. Di rumah. Itu ya pertama kali ya. Ketemu di rumahku tuh waktu syuting Sepanjang hari. Itu umurnya masih 16 tahun ya, masih kecil lah. Hanya suka ngeliat aja kan, tanya si sutradaranya, ini cantik itu cuman. tahun 2013 2014. Ya situlah masih masih 16 tahun, 16 17 tahun. Oh, kamu jadikan bini nak sakal, nanti bilang saya puji pula. Ya udah, pas ketemu lagi umur 18 tahun ya. Itu ketemu pertama ya, ketemu kedua itu umur 18 tahun, acara salah satu reuni anak Kalimantan Barat, apa namanya, 00 ya. Nah itu aku sama temanku Dokter Dea ketemulah. Hai Mbak Dea. Jadi ketemu tuh sama dia. Jadi foto-foto dulu. Dokter Dea nih nyomblangin. Sangat berjasa lah sama kami. Jadi dia nyomblangin. Nih ada Nada minta nomor WA segala macam kan. Itu ketemu berdua. Yang minta nomor WA siapa nih? Si Dea ya. Dia foto-foto dulu. Minta Nada. Minta nomor. Jadi foto buat butiknya dia dulu. Jadi untuk private. Jadi ya kedua, ketiga itu aku ketemu sama hubungin dia lagi buat brand ambassador optik. Karena setiap tahun kan kita cari brand ambassador optik tuh, baik itu Putri Indonesia, baik itu pokoknya yang istilahnya setiap momen tahunnya itu beda-beda, brand ambassadornya beda-beda. Nah di tahun itu tuh kita pakai Nada. Ketiga itu ketemu sama mamanya. Keempat itu kita. Kamu falling in love ke dia kapan, Mon? Fall in love-nya ketemu masa enggak ada tuh rasa cinta gitu. Ini kan cewek ini cantik, wah. Kalau hanya sekedar suka kagumnya penampilan fisik ya sekali lihat ya udah pasti. Cuman kalau buat rasa cinta atau apa segala macam itu kan proses lah ya, nggak bisa langsung. Apalagi pada saat itu umur saya juga udah relatif tua, 28 ya. Bukan relatif, emang udah tua. Nah nadanya masih 18 tahun. Jadi yang cinta tuh adalah nanti lah proses. Yang penting kita cari itu orang yang tepat lah betul buat kita kan. Jadi ketiga tuh sama orang tuanya. Keempat kita photoshoot. Ketemu ya, ada baksos juga. Kita ketemu dulu, ada baksos di salah satu rumah sakit. Aku bawa dia, setelah itu ngomong, langsung aku istilah hanya melakukan penawaran aja sih. Mau gak jadi istri aku bilang. Tapi saya bilang gurau-gurau. Langsung dia jawabnya juga gurau-gurau. Bercanda kan, boleh tapi kalau mau langsung ketemu aja sama orang tua, dia bilang. Tuh ya, jadi kalian. Itu pertemuan keempat ya. Jadi ketemu aja sama orang tua. Nah berapa hari kemudian tanpa dia ketahui, aku ketemu sama orang tuanya. Aku udah nggak tahu. Nggak tahu. Jadi ketemu sama orang tuanya. Dia nggak tahu, aku bilang tadi aku udah ketemu sama orang tua, ternyata ya respon orang tuanya baik. Tapi ada syarat yang harus direalisasikan.
syaratnya yang menurut aku ya sangat sulit. Apa itu? Yang pertama harus selesai kuliah. Pertama kakak harus nikah dulu. Oh, kakak harus nikah dulu. Yang aku tidak Kakak tahu. nggak boleh ngelangkah gitu. Jawa kan nggak boleh ngelangkah, dan aku tidak tahu kakaknya mau nikah kapan. Yang kedua, Kedua selesai kuliah. yang kedua nadanya. ada Kuliah. Tapi perasaan kawin kemarin belum selesai. Belum. kuliah. sekarang ya belum selesai kuliah, belum skripsi. Jadi kalau nunggu dia selesai skripsi kan berarti umur sekitar 22-23. Ini udah bawa anak 1 dah. Bila dah kawin? Terus aduh menarik ya. Nih tapi aku mau potong nih buat laki-laki di luar sana ya. Laki-laki ya. Laki-laki. Jadi ya. laki yang beruntung. Perempuan itu suka kepastian. Jangan dipacarin bertahun, nggak jadi. Ya, kita nggak ada waktu untuk jagain jodoh orang. Proses dari kenal mendekati orang tua Nada, habis itu dinikahkan berapa lama? Pacaran nggak sih? Kalau dibilang pacaran sih berjalan sih. Itu pun kita ndak yang cinta, aku cinta Iyalah, nih ndak kan. Jadi karena kita memang juga nggak jalan gitu aja. jadi aku Nanda bilang kamu benar lah. Nanda benar-benar tak percaya karena agamanya iya, tapi mamanya ada persyaratannya aku. Tapi alhamdulillah tak lama kakaknya ngubungin orang tuanya bilang mau nikah. Berarti kan tidak ada alasan lagi kan. Kalau misalkan kuliah aku sih tidak bisa nunggu lama. Langsung kata Nada, ya udahlah kalau orang tua tidak mau nikahkan, adalah kita nikah lah ya. Banyak itu. Karena dia lihat mungkin aku udah cukup serius ini kan. baru di sini loh, Enggak ada, cuma lihat Mirjani yang tahu kan. loh yang udah kita kawin lari aja. Ya ampun Nada. Si kecil kan tidak kan 18 tahun loh itu kan. Jadi dalam arti kata biar orang tua tuh mensupport, karena menurut aku bagus juga daripada kita melakukan kesalahan. Kita tahu dalam tanda kutip lebih baik kita menikah halal dan baik gitu kan. Langsung pada saat itu si papa belum pensiun, yang mama papa sekarang udah nggak ada kan. Saya alhamdulillah karena papa sangat mensupport. Yang wajar sih kalau orang tua perempuan, Allah anak aku letih-letih. Sekarang aku udah jadi orang tua, udah tahu nih anakku cantik, besar karena susah, ngasih makan, ngasih pendidikan, support ya habis diambil orang gitu. tiba-tiba anak mau diambil, wajar sih kalau apalagi ibu ya, anaknya masih kecil dan tidak percaya cepat itu. Bapaknya lah kecil-kecil datang. Kebetulan bapak pensiunnya. Tiba-tiba bapak pensiun. Jadi itu memang kalau aku niat baik itu dikasih lurus-lurus ya lah. Allah, apalagi ini memang ibadah kan. Jadi si papa datang bilang dia pensiun kerja, pengen fokus dekat sama keluarga. Papa juga bilang, masa lah ada mau kuliah dek, bener nih dek, harus kerja loh ini. Langsung pas papanya ketemu aku, langsung papanya bilang, ya udahlah papa setuju gitu papa. Tapi tidak semerta-merta langsung ngawinkan anaknya, mamanya tetap tidak setuju. Mamanya setuju tapi tidak secepat itu. Jadi kata papa ya udahlah kalau mama ini hanya dilihat Mirjani YouTube-nya. Kalau mama tidak mau menikahkan ya walinya papa yang nikahkan, sampai segitunya bapaknya. Sampai gitu. Itu sampai mau hari sampai nyebar undangan juga mamanya enggak mau, masih kayak wajar sih shock. Sedih banget. Karena selama ini kan mereka aslinya dari Jogja, dari luar lah, pindah-pindah kota di Pontianak, mamanya itu berdua aja sama Nada. Tiba-tiba pindah ke rumah kan. Pasti agak sedih, shock. Jadi sebenarnya apa yang orang tua itu rasakan, aku rasakan sekarang. Punya anak gimana, ngerawat segala macam wajar. Jadi alhamdulillah sih berjalan gitu aja ya Beb ya. Jadi nikah bla 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 bla, kita persiapannya sangat singkat. Masya Allah, persiapannya sangat singkat, tapi persiapan singkat itu kita yang jadi akan nikah jam 8 pagi, jam 2, jam 3 subuh itu kami masih dekor buat acara kami sendiri. Nikah, dekor, acara sendiri, dekor pelaminan sendiri. Yang awalnya kita cuma pengen ngundang 100 orang buat keluarga terdekat sama teman dekat, kita bisa undang sekitar 1.200 undangan, berarti sekitar 2.000 ke atas undangan. Yang menurut aku ya, dan dari segi materi juga kita bingung ya. Kita kerja, cuman kan dari mana sih uang nih? Tapi yang support banyak, dari mulai pakaian, make up, dan lain-lain itu disupport. Alhamdulillah banyak yang support, banyak yang doain, jadi semuanya lancar. Nada pada saat Emon ngajak nikah, perasaannya gimana sih waktu itu? Nah, itu kok tanya dia lah. Coba dulu. Angga Yunanda bukan Emon. Angga Yunanda. Nggak tahu kenapa emang dari umur, mungkin dari SMA itu emang udah target 23 tuh maksimal udah nikah. Oh gitu. Cuman nggak tahu. Udah pengen nikah muda. Mikir ya udah sih nunggu apa lagi kan. Terus pas ketemu umur 18 ya. Umur 18 dia bilang kita mau serius tapi
niatnya nikah, nggak mau main-main. Terus Dengar tuh Ya, Bang udah. Emon. Oh iya, Bang Emon. Ya, tuh cowok-cowok lagi. Cowok-cowok. Nah, terus ya udah pada saat itu sih Nada pasrah ya pasti, terus bilang Aku aja nangis, Beb. Enggak mulai dia ngomong itu gitu. Dia enggak bisa cerita, dia lagi men. Oh iya. Jadi baper. Dia nangis kan. Kok tidaknya itu. Ya ampun, ada. Terus Dia sedih kok tidak kawin, enggak tahu lah sedih ngapa kawin sama. tapi tadi nangis sama Emon. Dia terharu. Dia terharu. nangis loh. Dia belum kok nangis dia. Aku enggak tahu yang ditangiskan Nada nih apa. Dia sedih. Dia baper, saking tenangnya kawin sama aku. Nada umur 18 tahun nih. Nada nih orangnya pendiam memang. Dia kalau ngomong banyak nggak boleh. ngomongnya diwakilin sama suaminya. Kalau sensitif ya kena dia bisa baper. Oh gitu. ya udah sih bilang ke dia kan, kalau misalnya emang niat langsung ke orang tua. Itu udah ada pacaran? Enggak. Jangan. Itu berkat dokter Dea. Oh gitu. Apa-apa bawa jalan harus ada dokter Dea. Dokter Dea yang izinkan, dokter yang jemput. bener-bener. Kalau mau liburan dokter bilang liburan sama dokter Dea. Baru boleh. 14 tahun pol. Oh gitu. Dokter pawangnya lah ya. Gitu. Nah, Terima kasih karena dia kemarin tidak ada teman, jadi dia harus ikut kita terus. Nah. Iya betul ya? Terus Nada? Terus ya udah sih dia sih yang apa yang Mepet. yang Ngepet. Aku tuh pernah baca story kalian loh waktu pas chatting pertama kali. Iya, So sweetnya kita. 117 tahun aku. Nah, nih pertanyaan lagi buat Nada. Nada, apa sih yang Nada suka dari Emon sebagai sosok seorang suami di mata Nada? Tolong jangan beres-beres. Mau Jadi nangis, baper. nggak apa-apa nangis aja. Enggak apa. Biar Emon yang nih kayak nonton apa YouTube-nya sih? tuh banyak. Kita harus drama sedikit. Kadang-kadang orang suka drama. Minta. Bibi itu. Kau enggak tahu kan ada salah Memang satu hatinya selembut, wajahnya selembut hatinya. Ya Nada, nah ini mungkin dia pernah hanya aku ya, biar dia nangis, biar orang itu dia acting nangis aku ngomong. ini nggak acting loh, nangis beneran. Nah, terus aja. jadi apa nih yang buat Nada ini mau menerima lamarannya Emon? Enggak apa-apa, kalau memang harus nangis, enggak apa-apa. Jadi Nada apa nih sosok Emon yang Dia tak bisa panas. Dia tidak Panas. bisa itu. aja baper banget. gitu. Udah masih baper? Kau tadi ngomongan papa nggak Oh apa-apa. gitu, ya. Jadi memang teman-teman ini almarhum papanya Nada belum lama berpulang. 2 bulan. 2 bulan yang lalu. Jadi masih agak-agak itu. Oke lah, kita skip. Nah, skip Kalau gitu pertanyaan. Emon aja deh. Emon pernah nggak sih istilahnya tuh kebayang nggak sih dapat istri cantik kayak Nada gitu? Nada ini kan Kebetulannya Nada, aku ini kepo. Nada ini sosok istri yang dikagumi sepria. Terus terang, ini Nada ini, ya ampun ini Emon tuh cantik. Gitu loh. Gitu loh. Kau nggak bilang lakinya ganteng wajar lah gitu. Cowok tuh pada bilang gitu. Istrinya Emon tuh cantik. Nggak yang laki, nggak yang perempuan gitu. Nah, Emon ini pernah kebayang nggak sih punya istri cantik kayak gini, Mon? Gitu loh. Nada nih memang cantik, pinter, dia sosok yang menginfluence kita sebagai perempuan untuk membuat kita ini rajin bersihkan badan, gosok-gosok daki. Sampai daki aku pun digosok semua. Karena Nada ini memang bersih, putih gitu. Pokoknya sosok yang menginspirasi. Pernah nggak sih Mon kebayang dapat istri cantik gini, Mon? Kalau aku tuh sebenarnya ngalir ya sih ya. Sebenarnya target nikah dan istri cantik dan lain-lain tuh sebenarnya bonus ya lah. Ibadah, niat nikah tuh ibadah. Sebenarnya sebelum memutuskan untuk menikah dengan siapapun itu, aku memang tidak mau menjalani proses pacaran yang panjang. Karena ya tadi udah dikejar umur, udah tua pun, sampai 30, kok belum kawin lagi, sian punya anak, kapan lagi, betul kan? Jadi ya di saat Allah mengasihkan bonus istri yang cantik, yang baik, yang mengerti suaminya, ya itu bonus dari Allah lah buat aku. Kalau berpikiran dapat istri yang harus A, B, C, D, sebenarnya tidak punya target atau kriteria khusus sih sebenarnya, enggak.
ya menurut aku kalau kita hidupnya tulus, Iya, benar. sedangkan kita hidup tulus ya orang masih suka Benar. kritik. Iya. Apalagi kita hidup tak tulus. Iya, benar. Jadi kita hidup tulus, lurus-lurus. Kalau melakukan kesalahan kecil ya wajar. Namanya manusia bukan malaikat, nabi ya. Gara-gara buat salah dihukum di dunia balik kan. Jadi kita tulus sama orang, kita support orang, kita suka bersilaturahmi sama orang. Kayak Lian suka bersilaturahmi. Siapa yang bisa nyangka Lian semua paling hit di Pontianak? Nggak tahu kan? Dulu pada buka butik kios kecil. Hidup orang tuh nggak ada yang tahu. Iya, Begitu juga benar. aku. Nah, di saat kita sudah di posisi yang menurut aku cukup lah ya, nggak yang gimana. Yang harus kita tahu ya tadi kita berterima kasih dengan siapapun orang yang pernah baik sama kita, sama orang tua, sama keluarga, sama Tuhan yang paling penting itu, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena menurut aku dia pasti berikan yang terbaik pada saat yang tepat. Iya, benar. Nah, jadi buat teman-teman di luar sana jangan pernah ngeluh kok Tuhan gini isi sama Ya, aku ini. harus Karena banyak bersyukur ya, Mam. karena Tuhan tuh udah ngasih apapun yang terbaik menurut Tuhan buat kita. Iya. Kalau kita ngerasa belum yang terbaik, maksudnya gini, kalau ngerasa itu yang terbaik tapi belum tentu kata Allah. Nah, Benar nggak sih? Jadi yang terbaik bagi kita belum tentu terbaik bagi Allah. betul. Jadi momen itu sudah diatur sih sama. Maka sekarang kalau aku dapat musibah, kemalangan segala macam, ini sebenarnya bukan hukuman Tuhan buat aku. Sebenarnya ini memang apa ya? Ujian. Bukan juga ujian. Itu memang yang harus kau lakukan kata Allah biar next kau bisa lebih kuat. Betul kan? Kalau lebih baik dari momen hidup sebelumnya. Apa nih yang ada di dalam diri Emon yang buat Nada itu memutuskan, wah udah ya Allah ini bener nih jadi suami Nada nih gitu, yang menjadikan Emon nih suami Nada gitu. Nah, ketanya ya bisa. Ya, oke. Nah, ya jawab. Ini pasti aku yakin ini pertanyaan para netizen. Gitu ya. Nah, apa nih? Kau cantik kali ya. Enggak, aku sedang lah, enggak cantik, enggak bikin malu, benar gitu. Terus Nada. Ya dia sih sosok laki-laki yang pasti tanggung jawab. Sama aku yang nangis dulu. Tanggung jawab terus Nada, tanggung jawab. Nada dulu punya kriteria nggak sih? Nanti pengen punya suami kayak gini gitu. Pas kita ketemu ya kita Biasa aja masih. masih biasa aja. Pas ketemu sekali, aku kok keluar rumah kan ganteng, kalau udah balik jelek lagi. Dia udah tahu. Terus Nada. Nah waktu itu ya pasarnya sama Allah kan, sholat apa benar, terus makin lama makin dekat dan juga dia itu sosok laki-laki yang tanggung jawab. Oke, Emon sosok yang bertanggung jawab, dan aku rasa semua impian perempuan itu mendapatkan suami yang tanggung jawab, termasuk Muka aku. tuh lewat. Muka itu bonus. Karena muka mau cantik mau enggak, sebenarnya ya ganteng kayak enggak kayak itu bukan menjadi syarat untuk kalian masuk surga, bener gak sih? Nah, Tapi kok muka ganteng alhamdulillah pula muka cantik. makanya Gimana di dunia hidup kita bahagia. Betul kan? ya, makanya kalau istilahnya tuh ganteng enggak, sebenarnya itu relatif. Untung lah kita di sini muka cantik, muka ganteng, bonus Alhamdulillah, dah. alhamdulillah. Nah terus Terus Nada? dia tuh juga tanggung jawabnya tuh nggak cuma sama keluarga dia, tapi sama keluarga Nada. juga. Terus ya pokoknya sama apa yang aku nggak dapetin di orang tua itu tuh aku dapetin. Kenapa tanya? Kok lama dia? Jadi Emon ini memang sosok penyayang. Emon ini sosok penyayang, jadi dia memang sosok yang bertanggung jawab. Kalau penyayang itu aku kalau lihat dari mata aku nih Mon ya, anggap aku nih memang dari orang luar ya. Emon ini sangat memperhatikan kesejahteraan karyawan-karyawan dia yang dibawa-bawa, apalagi istrinya. Kan gitu, bener enggak? Bener enggak, Mon? Dia yang bisa jawab lah, dia yang merasakan. Bener nggak Nada? Iya, bener. Nah iya, soalnya Emon itu yang sering istilahnya hubungan dia dengan karyawan-karyawannya pun kayak bener-bener ayo gitu loh, nggak yang terpisah antara bos sama anak buah. Kan ada tuh yang cuma, nah kalau Emon ini enggak. Jadi kalau memang dari mata aku tuh memang Emon ini tipe yang penyayang, apalagi dengan istrinya, apalagi dengan anak-anaknya gitu. Emon, apa nih harapan ke depan untuk bisnis, untuk karir dan kehidupan rumah tangga untuk Nada khususnya, impiannya maunya nih apa nih yang pengen disampaikan nih ke Nada nih? Saya alhamdulillah hidup sudah hampir 33 tahun. Masih panjang sih kalau Allah kasih umur panjang. Di dalam proses hidup itu sebenarnya saya sangat bersyukur atas apa yang Allah kasih sekarang. Tidak ada rasa
pengen protes Allah, kenapa hidup saya seperti ini, tidak. Malah biasa istri saya ngeluh, kok gini ya, ngeluh dalam arti kata baik, kita harus gini-gini. Saya bilang, kita tidak perlu mengeluh lagi atas apa yang telah kita dapatkan. Bersyukur ya. Yang saya minta sekarang sebenarnya kesehatan sih. Cuman terkadang satu hal, apa yang baik menurut kita belum tentu baik di mata orang lain. Benar. Betul kan? Benar. Kita berbuat baik dengan banyak orang belum tentu orang itu nerimanya baik. Apalagi kalau saya sudah merasa tinggal di kota orang. Saya sudah pernah menjadi pembantu rumah tangga, saya pernah jualan kue, saya pernah jadi sales, dan saya pernah lakukan apapun itu yang penting duitnya halal. Betul kan? Jadi hidup saya cukup, menurut saya keras. Jadi terkadang penyampaian saya sedikit keras, itu tujuan baik buat mensejahterakan orang yang di sekitar saya. Cuman kan penangkapan orang terkadang beda-beda. Betul kan? Apalagi kita kan orang Melayu ngomongnya nyablak, betul kan? Jadi kita sekarang bersyukur ya sih dengan apa yang kita dapatkan. Saya sih sama Nada juga bilang, dia selalu memprotes kalau saya terlalu memporsir pekerjaan. Karena saya mendapatkan apapun itu perlu proses. Jadi memang saya harus kerja keras untuk mendapatkan. Dia yang protes, dia sebagai lampu hijau saya sih sebenarnya sekarang. Faktor usia membuat fisik kita tidak sekuat dulu umur 20 tahun segala macam. Karena kalau kita duit banyak tapi kalau kita sakit percuma. Nah, itu yang pertama, sehat tuh penting. Kemudian yang kedua, waktu dengan keluarga lebih penting mengalahkan jumlah uang berapapun. Walaupun kata orang uang penting loh, kalau tidak ada uang keluarga ya juga tidak makan. Benar, ya. Tapi harus diseimbangkan. Aku ngerasa kalau itu. Betul kan? Yang ketiga, proses yang panjang tadi mengajarkan saya bahwa uang penting, tapi keluarga lebih penting. Kemudian jangan adanya uang membuat kita lupa bahwa sombong pasti. Setiap orang biasa kan ada proses tuh, pasti ada sindrom Star syndrome. Nah, itu bukan pernah saya rasa, pasti semua orang rasakan dari yang tidak punya uang sampai punya uang. Tapi kita jangan terlena pada fase tersebut. Saya dulu pernah punya rumah besar sekali yang menurut saya untuk ukuran anak bujang itu anak yang bujang. Nah, gitu ya. sebenarnya setelah saya tinggal di rumah besar itu bukan saya banget, atau kata orang Melayu bukan saya sekali lah. Bukan saya kayak kosong gitu mungkin. Hati kita kosong, aduh pengen punya rumah besar nih. Itu rumah sebenarnya besar, apa kok kayak masih ada yang kosong gitu. gitu. Itu tuh hanya sekedar nafsu pengen ABC, namanya manusia lah. Nah, gimana caranya kita bisa menerapkan standar lah. Standar yang dalam arti kata, ini yang bukan aku cari, betul kan? Yang aku cari itu sebenarnya lebih ketenangan hidup. Berarti sekarang udah tenang. Sangat tenang, lebih ke kenyamanan, lebih ke kekosongan itu sudah ada keluarga, alhamdulillah sudah ada anak yang lucu-lucu. Ternyata Allah menjawab. Jadi itu sih pesan moral ke masyarakat atau yang nonton YouTube-nya Lian. Harta yang paling berharga itu harta yang keluarga. Paling berharga adalah keluarga gitu ya. Nah, jangan telat. Keluarganya sudah nggak ada kemana-mana baru nyadar. Ya benar, keluarga nomor 1. Nah, pesan Nada untuk sang suami nih, biar subscriber ini yang nonton tahu nih Nada pengen pesan apa nih sama suami, pesan-pesannya gitu, pengennya apa yang mungkin tidak pernah tersampaikan nih, pengen cuma di channel aku aja Nada sampaikan. Dah cepet ya. Yang penting sih paling kesehatan itu sih yang nomor kesehatan. Apalagi sekarang musim COVID nih. Terus lebih ke itu sih yang paling penting. Kesehatan aja. Oke. Nah, udah cukup, sebenarnya masih banyak yang mau ditanya-tanyain. Jadi tadi kita udah ngomongin bisnisnya Emon, karir, pengalaman hidup, terus juga Emon ini memang rajin sedekah ya Mon? Alhamdulillah. Iya, rajin-rajin berbagi. Kalau kalian pengen berbagi jangan nunggu kaya. Sedikit, itu pun nggak masalah ya. Yang penting hati kita tulus dan ikhlas. Nah itu sih kunci sukses nih Mon. Belum nih disampaikan kunci sukses. Yang pertama ya kita harus rajin berdoa. 2. Kemudian berusaha. 3. Kemudian pertama itu berdoa sama Tuhan. Kemudian berusaha. Kemudian berikhtiar. Iya. Kemarin terakhir
kita bersyukur atas apa yang sudah kita punya. Jadi 4 itu. Oke. Berdoa, berusaha, berikhtiar dan bersyukur. Nah, perlu bisa mungkin dicerna ya para penonton semua yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada. Emon, Nada, kayaknya kita harus potong pembicaraan ini. Kapan-kapan kita ngerumpi lagi, ngeboin lagi. Terima kasih udah mau Kita dibantu. juga terima kasih sudah datang terima ke kasih, terima rumah kasih. mungil kami. Ya ampun, ini nih mungil kata dia. Jadi terima kasih udah mau direpotin ya. Nada juga terima kasih. Semoga mudah-mudahan kami tidak ganggu kan, Mon? Aku udah ya. Enggak lah. Thanks for watching teman-teman. Jangan lupa support terus channel aku di YouTube /Dian Mirzani. Follow Instagram aku @Mirzani. Instagramnya Nada, Nadia Nadia Terasa, dan Emon, aku Prima Emon. Prima Emon. Terus juga bisa follow Instagram Optik Pontianak. Iya. Dan klik like di video ini, share ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa dan kita ketemu di video-video aku selanjutnya. Bye. Bye, makasih udah datang.